bangkit berdiri. Kita sambut kehadiran dari Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional, Zulkifli Hasan. Kembali kami ucapkan selamat datang kepada Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional, Saudaraku Zulkifli Hasan, yang syukur alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita. Tentunya dengan wajah sumringah menyambut kehadiran kita semua. Bang Zulhas di dadaku, Bang Zulhas kebanggaanku. Ku yakin pemilu nanti pasti menang. Bang Zulhas di dadaku, Bang Zulhas kebanggaanku. Ku yakin pemilu nanti pasti menang. Kader, 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 pan, 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 kader pan, kader pan, kader pan, Jateng. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Kami persilakan duduk kembali. Baik, sebelum acara dimulai, marilah kita simak terlebih dahulu sajian tari Gambang Semarang dari Padepokan Kahiyang. Oke, sorry. Kasih dulu. Kamu kasih dulu.
Ya, beri tepuk tangan yang paling meriah itu tadi persembahan Tari Gambang Semarang dari Padepokan Kahiyang. Luar biasa ya. Luar biasa, keren banget. Sudah lama kita nggak ngelihat sajian tari-tarian tradisional semacam Iya, ini ya. Bener banget Ya, Alvin. di mana acara pada malam hari ini sekaligus yang namanya itu nguri-nguri kebudayaan, Yohan ya. Iya betul. Oke Alvin, sekarang lanjut aja ya, kita mulai acara Raker Wheel kita pada hari ini ya. Baik, ya baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kami ucapkan kepada Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional, Saudaraku Zulkifli Hasan. Terima kasih dan berikutnya kami ucapkan selamat malam kepada yang kami hormati Wakil Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional, Saudaraku Nasrullah dan jajaran DPP lainnya. Selamat datang kami ucapkan kepada yang terhormat anggota DPR RI sekaligus Ketua DPW PAN DKI Jakarta, Saudaraku Eko Hendro Purnomo. Selamat datang Mas Eko. Berikutnya Ketua Umum BM PAN, Saudaraku Sigit Purnomo Syamsuddin Said atau Pasyau. Selamat datang. Selamat datang juga kami ucapkan kepada Sekjen DPP Puan, Saudaraku Adelia Welmina Pasha. Selamat datang Kak. Kemudian yang kami hormati dan kami ucapkan selamat datang kepada DPP Puan, Saudaraku Empok Eli Sugigi. Selamat datang. Selamat datang juga kami ucapkan kepada pendiri PAN sekaligus mantan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi tahun 1999 hingga periode 2001, Saudaraku Al Hilal Hamdi. Selamat datang Bapak. Berikutnya kami ucapkan selamat datang kepada yang kami hormati Ketua PWM Jateng, Saudaraku Tafsir. Selamat datang juga kami ucapkan kepada Ketua DPW PAN Jawa Tengah Profesor Zainuddin Maliki, Ketua Harian, Sekretaris, dan Bendahara, serta seluruh jajaran pengurus DPW PAN Jawa Tengah. Dan seluruh kader PAN Dapil Jawa Tengah 1. Selamat datang juga kami ucapkan kepada seluruh Ketua dan Sekretaris DPD PAN se-Jawa Tengah. Hadirin yang berbahagia, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat dan rahmatnya kita dapat berkumpul bersama dalam acara Rapat Kerja Wilayah Kedua Partai Amanat Nasional Jawa Tengah tahun 2022. Mari beri tepuk tangan yang sangat meriah. Yang alhamdulillah diselenggarakan pada malam hari ini di hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 bertempat di Ramasinta Ballroom Hotel Patra Jasa Semarang. Saudaraku sekalian yang kami muliakan, tak lupa salawat serta salam marilah senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta kepada seluruh keluarga, sahabat dan para tabi'in. Semoga kita semua yang hadir dapat senantiasa meneladani sunnah-sunnah beliau dan kelak mendapatkan hadiah syafaat di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Senang sekali saya Alvin Gandhi beserta rekan saya. Dan saya Yohananda Sandra, senang sekali dapat menyapa saudaraku semua dalam acara pembukaan Raker Wheel pada kesempatan malam hari ini. Dan baik saudaraku sekalian, marilah kita buka acara di kesempatan malam hari ini dengan bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan selanjutnya, marilah dengan segala ketundukan hati kita simak terlebih dahulu lantunan ayat suci Al-Quran oleh saudaraku Ustadz Yulian Syah Masyar. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم والحمد لله رب العالمين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih, syukran kepada saudaraku Ustadz Yulian Syah Masyar.
Wahai benar Allah dengan segala firman-Nya dan semoga dengan dibacakannya ayat suci Al-Quran tadi dapat senantiasa menambah dan juga memelihara keimanan serta ketakwaan kita. Amin ya rabbal Amin alamin. ya rabbal alamin. Acara selanjutnya menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dilanjutkan dengan Mars Partai Amanat Nasional yang akan dipandu oleh saudaraku Afrilia Dwi Susanti. Hadirin dimohon berdiri. sinar tanah pertiwi, tumbuhkan kehidupan demokrasi untuk Indonesia. Engkau pengemban amanat bangsa, menuju cita-cita bersama, menyongsong masa depan yang bahagia bagi Indonesia. Partai Amanat Nasional, tegakkan keadilan bagi semua. Partai Amanat Nasional, ciptakan kehidupan yang sejahtera. Tekad bersama tegak semua untuk membangun negeri kita. Ayo serta maju serempak untuk menggapai cita mulia. Engkau bagai matahari bangsa, pancarkan sinar tanah pertiwi, tumbuhkan kehidupan demokrasi untuk Indonesia. Engkau pengemban amanat bangsa, menuju cita-cita bersama, menyongsong masa depan yang bahagia bagi Indonesia. Partai Amanat Nasional, tegakkan keadilan bagi semua. Partai Amanat Nasional, ciptakan kehidupan yang sejahtera. Tekad bersama tegak semua untuk membangun
Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Sambutan selamat datang dan pembacaan hasil sidang pleno oleh Ketua DPW PAN Jawa Tengah kepada saudaraku Profesor Zainuddin Maliki MSI dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamda syakirin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional Bang Zul, lengkapnya Bang Zulkifli Hasan, calon Presiden Republik Indonesia tahun 2024. Setuju? Calon kita dari Jawa Tengah ini saya bocorkan dulu, mestinya saya bacakan terakhir nanti. Tapi yang nomor 1 saja yang saya bocorkan, yaitu yang mendapatkan suara terbanyak dari DPD Partai Amanat Nasional se-Jawa Tengah, Dr. Honoris Causa Zulkifli Hasan. Yang saya hormati, ini rombongannya Bang Sul banyak dari DPP, ada senior Pak Hilal Hamdi yang selalu membersamai kita, Bang Nasrul, Mas Eko. Mas, bikin gimmick dong. Ini ahli gimmick nih. Bang Wasa Ungu, Mbak Adel, Mas Akib, Mas Rizky, Sekwil kita, Mas Sunarmen dan Bendum. Tentu saja saya ucapkan juga yang saya hormati, saya banggakan, saya sangat berterima kasih Rakerwil kita ini dihadiri oleh Pak Yai Tafsir. Pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah, calon Ketua Umum PP Muhammadiyah hasil muktamar bulan November nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Ini PAN harus mensukseskan beliau supaya nanti jadi Ketua Umum PP. Bang Zul dan hadirin sekalian, peserta Rakerwil kedua Partai Amanat Nasional Provinsi Jawa Tengah yang saya hormati dan saya banggakan, kita menyelenggarakan Rakerwil ini karena ada satu tujuan besar, yaitu kita ingin Jawa Tengah bangkit. Tulisannya besar-besar, PAN Jawa Tengah bangkit. Baca enggak dari belakang? Baca ya. Kita ingin bangkit setelah tahun 2019 kemarin, 8 kursi kita hilang. Tetapi
Partai Amanat Nasional, kader-kadernya adalah kader yang berjiwa pemenang, berjiwa juara. Siapakah juara? Sang juara ialah pecundang yang bangkit kembali dan kemudian mencoba dan berjuang sekali lagi, dan lagi. Itulah sang juara. Sang juara adalah pecundang yang bangkit kembali dan berusaha kembali, berusaha lagi, dan lagi. Dan Rakerwil ini adalah salah satu upaya untuk kita berjuang kembali, meraih kembali 8 kursi yang tahun 2019 kemarin hilang. Melalui Rakerwil ini kita membahas langkah-langkah ke depan yang lebih sistematis, langkah-langkah yang lebih terukur, sehingga benar-benar 8 kursi yang hilang 2019 kemarin benar-benar bisa kita raih kembali dengan langkah-langkah yang terukur. Salah satu langkahnya antara lain adalah kita menyiapkan calon-calon legislatif. Kepada masyarakat kita berusaha memberikan pilihan bahwa pilihan legislatif, anggota-anggota legislatif yang terbaik nanti adalah calon-calon legislatif yang ditawarkan oleh Partai Amanat Nasional. Oleh karena itu, melalui Rakerwil ini, Ketum sudah dibahas bersama tentang progres rekrutmen caleg. Dan caleg yang kita harapkan, yang kita tawarkan kepada masyarakat, bukan hanya caleg yang punya isi tas, tetapi calon legislatif yang memang punya kapasitas, punya integritas, dan bukan hanya isi tas. Dengan demikian nanti kita bisa memberikan kepada masyarakat wakil-wakil rakyat yang memang bisa memperjuangkan apa yang menjadi aspirasi dan suara masyarakat kita semua. Langkah yang kedua, melalui Rakerwil ini juga dibicarakan tentang progres rekrutmen saksi. Rekrutmen saksi bukan semata-mata untuk memenuhi kepentingan kita agar suara yang kita peroleh di TPS itu bisa kita amankan. Kita melakukan rekrutmen saksi yang benar-benar saksi. Ini adalah bagian dari upaya kita, komitmen Partai Amanat Nasional, agar pemilu 2024 nanti menjadi pemilu yang berkualitas. Indikator bahwa pemilu 2024 adalah pemilu yang berkualitas, adalah pemilu yang jujur, pemilu yang adil, sehingga kemudian negeri ini melalui pemilu 2024 bisa mendapatkan pemimpin-pemimpin yang baik, pemimpin yang kuat, pemimpin yang bisa menjawab persoalan-persoalan yang dihadapi oleh bangsa ini. Bangsa ini sudah diberi modal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sumber daya alam yang luar biasa, tetapi banyak riset memberikan pelajaran kepada kita, sebuah bangsa maju bukan disebabkan karena kita kaya sumber daya alam, bukan karena bangsa itu punya sumber daya alam yang banyak,
tetapi disebabkan oleh manusia-manusia yang terdidik dan pemimpin-pemimpin yang punya integritas. Itulah sebabnya kita berkepentingan, Partai Amanat Nasional berkepentingan dan berusaha agar pemilu 2024 adalah pemilu yang berkualitas, lebih baik dari pemilu-pemilu sebelumnya. Kita ingin terpilih pemimpin yang kuat dan pemimpin yang waras. Dan ketika kita mempunyai pemimpin yang waras, banyak masalah yang bisa diselesaikan ketika bangsa ini menghadapi masalah. Salah satu contoh saja, saya ingin menyebut contoh. Kemarin bangsa Indonesia ini dibuat gaduh, masyarakat resah karena minyak goreng langka. Kalau toh ada, harganya melambung. Setelah kami cermati, dan saya kira banyak yang sepakat dengan pengamatan saya, persoalan ini kuncinya adalah karena faktor pemimpin. Andai kata pemimpin itu waras, saya kira bangsa ini tidak perlu menghadapi kasus kelangkaan minyak goreng. Mahalnya harga minyak goreng. Ternyata kalau kemudian pemimpin itu dipilih, pemimpin yang waras, harga minyak goreng yang melambung itu bisa diturunkan hanya dalam waktu 2 minggu. Ketika pemimpinnya itu dipilih, kebetulan yang dipilih itu adalah Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional untuk menjadi Menteri Perdagangan. Beliau bekerja baru 2 minggu, minyak goreng bisa turun Rp14.000 dan bahkan ada yang di bawah Rp14.000. Ini memberikan pelajaran, lesson learn kepada kita. Kalau pemimpin kita waras, negeri ini juga waras. Oleh karena itu, mari kita mengajak masyarakat kita, Partai Amanat Nasional itu juga menjadikan pemilu 2024 ini menjadi pemilu yang bisa kita jadikan fungsi sebagai pendidikan politik. Antara lain mengajak pemilih-pemilih kita, pemilih yang waras. Supaya terpilih pemimpin yang waras. Dan kalau pemimpin kita waras, maka negeri ini akan waras. Ini dalilnya saya ambil dari apa yang disampaikan oleh Imam besar Imam Al-Ghazali mengatakan fasadur ru'aya bifasadil muluki. Kalau masyarakat itu rusak, kalau masyarakat itu menghadapi masalah-masalah yang tidak kunjung bisa diselesaikan sehingga kemudian masyarakat menderita, itu yang salah bukan masyarakat, tetapi yang salah adalah pemimpin. Oleh karena itu kalau pemimpinnya waras, insya Allah masyarakatnya bisa keluar dari belenggu masalah-masalah, satu masalah demi masalah yang kemudian bisa diselesaikan, yaitu oleh pemimpin yang waras. Marilah kita ajak masyarakat kita berpikir waras, berangkat ke TPS, maju tak gentar, nyoblos yang benar. Baiklah, hadirin peserta Rakerwil kedua DPW Partai Amanat Nasional Provinsi Jawa Tengah yang saya hormati dan saya muliakan, perkenankan saya membacakan calon-calon pemimpin. Dan calon pemimpin yang kita pilih ini adalah calon-calon pemimpin yang waras.
Yang mendapatkan suara terbanyak tadi sudah saya sampaikan, saya ulang lagi, yaitu Bapak Dr. Honoris Causa Zulkifli Hasan. Ada 8 calon presiden yang diajukan, ini merupakan hasil agregasi dari usul-usul DPD Partai Amanat Nasional se-Jawa Tengah. Saya katakan agregat karena usulannya jauh lebih banyak, tidak hanya 8, tetapi setelah kita agregat, kita ambil 8 dan suara terbanyak adalah suaranya Bang Zul. Kemudian kami bacakan berikutnya, kalau saya sebut pertama bukan karena yang bersangkutan itu mendapatkan suara terbanyak, tetapi kami ingin menyebut berdasarkan abjad. Berdasarkan abjad supaya tidak menimbulkan tafsir politik yang macam-macam. Jadi yang pertama calon presiden yang diusulkan oleh DPW Partai Amanat Nasional adalah Dr. Honoris Causa Zulkifli Hasan. Yang kedua dengan abjad A, Anies Baswedan. Nomor 3 dengan abjad E, Erick Thohir. Yang keempat dengan abjad G, Ganjar Pranowo. Yang kelima dengan abjad H, Hatta Rajasa. Yang keenam dengan abjad H, Haidar Nasir. Yang ketujuh dengan abjad R, Ridwan Kamil. Dan yang terakhir nomor 8 dengan abjad S, Sutrisno Bahir. 8 inilah saudara-saudaraku calon presiden yang diusulkan kepada DPP Partai Amanat Nasional. Mudah-mudahan usulan DPW Partai Amanat Nasional Provinsi Jawa Tengah dijadikan prioritas pertimbangan DPP Partai Amanat Nasional di dalam menetapkan calon presiden tahun 2024. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kader, kader, PAN, PAN, kader PAN, kader PAN, Jawa Tengah, Jawa Tengah, 8 kursi kembali. Terima kasih. Nasrul minallah wa fatun qarib wa basiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Profesor Zainuddin Maliki, MSI, atas sambutan dan pembacaan hasil sidang pleno tadi. Baik, terima kasih. Dan acara selanjutnya, marilah kita simak bersama pidato politik. Dilanjutkan dengan pembukaan rapat kerja wilayah yang ditandai dengan pemukulan gong oleh Ketua Umum Partai Amanat Nasional kepada saudaraku Dr. Honoris Causa Haji Zulkifli Hasan. Kami persilahkan. Baik, sebelum kita simak pidato politik dari Ketua Umum, kita akan mendengarkan terlebih dahulu tausiah dari Kiai Tafsir. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin
wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional Bapak Dr. Zulkifli Hasan yang calon presiden insyaallah. Beserta seluruh jajaran DPP yang hadir, orang-orang beken, artis-artis yang saya kira sudah dikenal semua orang. Selamat datang di Jawa Tengah, di Kota Semarang. Yang selama ini melihat di televisi sekarang bisa ketemu langsung. Ketua DPP PAN Jawa Tengah, Bapak Profesor Dr. Zainuddin Maliki, MSI, yang sekaligus DPR RI, beserta seluruh jajaran DPW PAN Jawa Tengah, DPD PAN se-Jawa Tengah, dan Bapak Ibu semuanya yang saya hormati. Alhamdulillah kita bisa bersilaturahmi di forum yang mulia ini. Mudah-mudahan bawa barokah dan kita memperoleh sebagai bagian dari amal soleh kita. Sholawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita jadikan sebagai uswah hasanah dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu semuanya saya hormati, apa layak kalau kemudian saya menyampaikan tausiah itu ya. Tapi yang jelas saya hanya menyampaikan pengalaman sebagai praktisi dakwah. Ya, sebagai praktisi dakwah itu butuh 4 dukungan. 1 SDM, 2 kekuasaan atau politik. Dakwah tanpa kekuasaan, dakwah tanpa politik tidak lancar. Maka saudara pelancar dakwah. Dan ketiga adalah ekonomi. Dan yang keempat adalah kultur. Tanpa 4 ini pengalaman sebagai praktisi tidak lancar semua. Maka kalau yang pertama udahlah, karena itu para politisi, saya bicara yang kedua. Ini politik. Sekuat apapun sebagai pimpinan Muhammadiyah, legalitas Muhammadiyah, legalitas persyarikatan, legalitas amal usaha Muhammadiyah sepenuhnya ada di kekuasaan. Tanpa kekuasaan rumah sakit Muhammadiyah nggak ada. Tapi dengan kekuasaan semuanya lancar. Bayangkan kalau Presiden Indonesia adalah pimpinan Muhammadiyah, lancar semua itu. Sayangnya itu belum tercapai. Ya. Karena kekuasaan butuh 3 syarat. 1 isi kepala, 2 jumlah kepala, 3 isi tas. Nah, Muhammadiyah terlalu banyak isi kepala tapi minim jumlah kepala. Isi kepalanya terlalu banyak, bludak. 13 pimpinan, 13 pendapat. Akhirnya nggak ketemu lah itu kan. Karena saking banyaknya pendapat itu. Ya. Akhirnya nggak ketemu keputusan akhir, tetap minim jumlah kepala. Maka bagaimana kita menambah jumlah kepala? Bagaimanapun caranya harus punya tambahan jumlah kepala dari manapun kita peroleh. Tanpa jumlah kepala yang banyak kita nggak bisa apa-apa. Bahkan Nabi Muhammad sekalipun. Nabi Muhammad SAW itu untuk mengubah rezim Mekah yang kafir, nunggu beliau punya pengikut yang banyak di Madinah. Sekelas Nabi, apalagi ketua PWM gitu kan. Jadi ketika Mekah ditinggal beliau hijrah ke Madinah, Mekah adalah sebuah negara atau kota yang di bawah rezim kafir Mekah. Abu Jahal dan kawan-kawan. Itulah kemudian beliau pindah ke Madinah dan hijrah bukan persoalan semata-mata peristiwa agama, tapi peristiwa politik. Sehingga butuh kira-kira 2 tahun lobby-lobby politik Yasrib, elit Yasrib pada
Nabi Muhammad SAW. Jadi itu bukan proses sekonyong-konyong, tapi proses politik yang butuh kira-kira waktu 2 tahun. Jadi kalau pemilu 2024 ya pas lah karena persiapan itu kan. Karena elit Yasrib menyiapkan Nabi kemudian kerso pindah itu butuh waktu 2 tahun. Maka benar-benar setelah 2 tahun kira-kira Nabi benar pindah ke Yasrib. Sehingga Yasrib diubah nama menjadi Madinatun Nabi. Yasrib adalah sebuah negara atau kota yang sudah lebih maju dari Makkah. Tapi senantiasa dirundung konflik. Maka elit Yasrib itu berkeyakinan yang bisa memimpin Yasrib adalah Al-Amin. Sehingga Yasrib harus impor pimpinan dari Mekah. Jadi kalau Indonesia tidak pede dengan pemimpinnya, impor dari negara lain. Seperti kasus Yasrib. Maka benar-benar pindah. Kenapa Nabi Muhammad sekelas Nabi 13 tahun di Mekah nggak dapat umat? Dan negara masyarakat muslim tidak bisa dibangun di Mekah selama 13 tahun. Kenapa? Karena tidak dapat dukungan politik dari penguasa Mekah. Ya, sekelas Nabi apalagi PWM gitu. Apalah artinya ketua PWM? Sekelas Nabi dakwah nggak bisa tanpa politik. Sehingga 13 tahun Nabi di Mekah tidak bisa membangun umat di Mekah. Kenapa? Karena tidak dapat dukungan politik. Itulah yang kemudian beliau pindah ke Yasrib karena lobi elit Yasrib. Karena dari awal sudah ditopang, didukung oleh elit Yasrib, maka begitu benar-benar pindah beliau ke Yasrib, beliau benar-benar dakwahnya didukung full oleh penguasa Yasrib. Yang kemudian berubah nama menjadi Madinah. Maka dakwah beliau di Madinah begitu lancar dan itulah umat Islam pertama kali bisa dibangun karena dukungan politik. Tanpa itu tidak bisa. Maka kemudian beliau tahu persis bahwa di Mekah ada Ka'bah. Cepat atau lambat harus kembali ke Mekah. Tahun ke-8, ini ceramah atau gitu panjangan nanti ya. Sampai jam berapa nggak selesai nanti kalau terus ceramah. Ya. Jadi beri waktu sampai jam berapa saya. Ya. Jadi ketika kemudian begitu beliau benar-benar hijrah di Madinah, semua perintah-perintah syariah itu turun. Tahun kedua turun perintah puasa dan zakat. Tahun ke-6 turun perintah haji. Tahun ke-6 ini lagi-lagi betapa politik sangat menentukan. Tahun ke-6 setelah hijrah, apa syariah yang turun Bapak Ibu? Perintah haji. Beliau dapat perintah haji tahun ke-6. Apa beliau bisa haji? Tidak. Kenapa tidak bisa haji? Sekelas Nabi mau haji masuk kota Mekah, tidak bisa. Begitu beliau sampai Mekah langsung turun not to land. Nah, ya. Begitu beliau sampai Mekah langsung turun not to land, dilarang mendarat, gitu kan? Sekelas Nabi dilarang mendarat coba. Tapi herannya kita, Nabi fair. Nabi fair. Apa kemudian saya kan Nabi mau menjalankan syariah dan kalau mau maksa kan mungkin aja beliau menang kan? Tapi kan tidak. Karena haji itu kan qasdu Makkah lida'il ibadah. Haji itu hanya di kota Mekah, tidak boleh di kota lain. Sehingga kemudian beliau ke Mekah, tapi Mekah masih dalam dipegang, dikuasai oleh rezim kafir. Maka beliau tidak bisa masuk kota Mekah. Sehingga syariah haji tidak bisa dijalankan karena hambatan politik. Ya. Jadi sekelas Nabi tidak bisa menjalankan syariah hanya karena hambatan politik. Tetapi Nabi kan tahu persis bagaimana caranya menumbangkan rezim kafir ini. Tetapi nggak bisa dengan jumlah kepala yang sedikit.
beliau bangun umat sebanyak-banyaknya. Begitu umat sudah banyak, bawa beliau dari Madinah ke Mekah pada tahun ke-8 setelah hijrah. Itulah yang namanya Fathu Makkah. Dengan cara berbondong-bondong. Sehingga siapapun rezim, siapapun pemimpin negara akan tumbang dengan orang berbondong-bondong. Ya. Ya. Jadi ketua DPP PAN sekalipun akan tumbang kalau geruduk orang berbondong-bondong gitu kan. Tapi kalau ketua PWM gak usah berbondong-bondong, siapa minta tak kasih lah kalau PWM kan. Beda ketua partai dengan ketua ormas itu beda gitu kan. Itulah pada tahun ke-8 setelah hijrah yang namanya Fathu Makkah. Maka dengan cara berbondong-bondong setelah umat begitu banyak beliau bawa, di bawah korlap langsung Nabi Muhammad SAW. Sehingga kalau Bapak Ibu demo berbondong-bondong itu itibak Rasul itu ya. Rasul langsung tampil sebagai korlap demo dari Madinah ke Mekah dengan cara berbondong-bondong. Dengan membawa jumlah kepala yang banyak. Sehingga kemudian Mekah benar-benar menyerah tanpa syarat. Caranya bangun umat yang banyak yang berbondong-bondong. Kalau umat hanya pating klenyit nggak bakal lah menumbangkan rezim kan. Maka saya kira kita sepakat bahwa bagaimana partai seperti PAN ini harus membangun jumlah kepala sebanyak-banyaknya. Bagaimana caranya saya kira punya model masing-masing. Itulah jumlah kepala yang banyak. Karena Nabi pun bisa menumbangkan rezim kafir Mekah dengan cara membangun umat sebanyak-banyaknya. Itulah pada tahun ke-8 setelah hijrah. Sehingga begitu 8 setelah hijrah beliau bisa menumbangkan rezim kafir, maka Nabi Muhammad tidak sekedar Rasul, tapi pemimpin Arab terbesar ketika itu. Kalau Bapak Ibu baca bukunya Philip Kahiti, History of the Arab itu ya, bahwa dengan Fathu Makkah pada tahun ke-8 setelah hijrah, Nabi Muhammad tidak sekedar pemimpin umat Islam, tapi pemimpin Arab terbesar ketika itu. Sehingga semua orang apapun agamanya, semua tunduk kepada Nabi Muhammad SAW pada tahun ke-8. Karena kemampuannya membangun umat sebanyak-banyaknya. Itulah yang kemudian beliau bisa setahun kemudian bisa menunaikan ibadah haji pada tahun ke-9. Sehingga kalau kita mengacu pada kitab Fiqh Sunnah, beliau diperintah tahun ke-6 baru bisa melakukan haji tahun ke-9. Sehingga beliau harus waiting list 3 tahun gitu ya. Jadi kalau beliau aja 15 abad yang lalu waiting list 3 tahun. Kalau sekarang kok 30 tahun wajar itu kan. Wajar kalau sekarang 30 tahun. Hanya bedanya Nabi Muhammad terhalang antri karena politik, Bapak Ibu antri karena faktor antri yang sedemikian banyak. Itu bedanya. Tapi lagi-lagi politik sangat menentukan lancar tidaknya syariah. Syariah lancar karena dukungan politik. Maka Bapak Ibu yang aktif di politik ini adalah para pendukung dakwah yang utama. Walaupun sering saya sampaikan, Pak Tasir politik kan kotor. Dakwah di tempat yang kotor pahalanya lebih banyak daripada tempat yang bersih. Jadi pahala saudara itu lebih banyak daripada pahala saya kan. Kenapa? Saya pengajian di Muhammadiyah, Aisyah itu kan udah biasa. Baik semua, udah otopilot lah gitu kan. Otopilot. Tidak beri pengajian pun sudah lancar sholat. Tapi Bapak Ibu berjuang di tengah-tengah politik yang sedemikian ketat. Maka pasti pahalanya lebih banyak daripada di Muhammadiyah. Percayalah itu. Maka yakinlah dan mantaplah saudara di politik karena apa? Pahalanya lebih banyak daripada. Tentu memang tidak, tentu di politik tidak semudah di rapat takmir gitu ya. Jangan bayangkan bahwa sidang politik itu sama dengan rapat majelis rapat pengurus takmir lah. Tentu beda. Kenapa?
Karena politik mengayomi seluruh kepentingan dari berbagai unsur masyarakatnya sedemikian beragam. Itulah maka ulama kemudian membuat rumusan kaidah fikih. Kenapa begitu beratnya membuat keputusan yang bisa mengayomi kepentingan semua orang. Itulah yang kemudian menghasilkan produk kaidah fikih yang saya kira Bapak Ibu hafal itu kan. Jadi ma la yudraku kulluhu la yudraku kulluh. Apa yang tidak saudara capai seluruhnya, jangan dibuang yang sebagian. Jadi ketika tidak bisa mencapai seluruhnya, jangan dibuang seluruhnya. Kenapa? Dalam Islam tidak boleh nihilis. Dalam Islam tidak boleh nihilis. Kesekecil apapun yang kita peroleh, itulah yang kita ambil. Bagaimana ormas harus menerima asas tunggal? Pilih 0 atau kita terima. Kalau kita tidak terima, kita 0. Tapi kita terima bisa jadi tidak syar'i, tapi bisa dakwah. Walaupun tidak 100%, malah yang kita pilih. 0 atau kita 10%. Itulah yang diambil oleh jumhur ulama Muhammadiyah dan NU. Kita terima Pancasila. Kenapa? Dengan kaidah fikih ma la yudraku kulluhu la yudraku kulluh. Apa yang tidak bisa kita capai 100% jangan dibuang, yang mungkin hanya dapat 10%. Tapi kan dakwah tetap lancar. Walaupun tidak sepenuhnya seperti yang kita inginkan, tapi itulah politik. Maka saya kira Bapak Ibu yang sudah di belantara politik sangat paham situasi ini. Jangan bayangkan bisa jadi berpolitik seperti rapat PCM, gitu kan. Tentu beda lah, gitu kan. Jangan bayangkan politik seperti rapat, apalagi PRM ranting, tentu beda. Hanya persoalannya tidak semua warga Muhammadiyah paham situasi ini. Kenapa? Mayoritas kita, khususnya di Muhammadiyah, kurang punya nyali berpolitik. Kenapa kurang punya nyali? Ya bisa jadi karena jumlah kepalanya sedikit tadi. Ya. Sementara politik butuh banyak kepala. Maka saya kira kaidah fikih ma la yudraku kulluh la yudraku kulluh menjadi sangat penting untuk dipedomani bagi para politisi seperti Bapak Ibu, dan saya yakin Bapak Ibu paham akan itu. Maka dengan modal ini insya Allah PAN ke depan akan semakin lancar, semakin jaya. Saya kira tidak sekedar merebut 8 kembali, tapi lebih dari 8. Karena apa? Karena kami di Muhammadiyah berkepentingan. Tanpa saudara kami susah. Ya, tanpa saudara kami susah. Kemarin baru aja kita membangun fraksi Muhammadiyah di Komisi 9. Untuk menggulkan siapa? Menggulkan Dr. Ibnu Nasr sebagai anggota Dewan Pengawas BPJS, Ketua MPKU Jawa Tengah, Direktur Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gombong. Kita ajukan untuk menjadi anggota Dewan Pengawas BPJS. Dan kita alhamdulillah gul, terima kasih kepada PAN. Karena kita membangun fraksi Muhammadiyah di Komisi 9. Ya, ini dengan 2 partai penting, PAN dan PDIP. Karena di PAN ada Bang Soleh Daule, di PDIP ada Pak Edi Wuryanto, dosen Unimus sebagai anggota DPR RI partai PDIP. Yang itu adalah sampai sekarang tidak kita berhentikan sebagai dosen Universitas Muhammadiyah Semarang. Ya. Beliau datang ke kantor saya, Pak Tafsir, saya izin mau nyalon legislatif.
Itu beliau masih sebagai dosen Unimus, sebelumnya adalah wakil rektor 2 Unimus beliau. Datang kantor saya di PWM, Pak Tafsir, saya mau izin nyalon legislatif. Saya tanya, lewat partai apa? Lewat PDIP, mantap, saya gitu kan. Mantap gitu kan. Saya izinkan. Dan silakan cukup cuti selama kampanye. Kampanye selesai kembali kampus. Sehingga kita beri izin cuti selama kampanye. Biar apa? Biar total. Nggak usah mikir ngajar selama kampanye. Biar total. Begitu selesai kemudian lapor kembali ke kantor PWM, Pak Tafsir sudah selesai. Dan alhamdulillah saya bisa ke Senayan. Nah, langsung saya sampaikan selamat. Dan saudara tidak saya berhentikan sebagai dosen Unimus. Tetap dosen Unimus sampai kapanpun. Bahkan kalau saya berhentikan nanti dendam. Kemarin diberhentikan sekarang minta, kan gak enak banget kan. Ya, itulah maka kemudian beliau jadi anggota DPR RI dari PDIP. Tapi sebagai terbaik kader Muhammadiyah. Itulah yang kemudian kemarin kita bentuk fraksi, komisi, fraksi Muhammadiyah di Komisi 9 untuk menggulkan Dr. Ibnu Nasr sebagai anggota Dewan Pengawas BPJS. Gabungan fraksi Muhammadiyah, gabungan antara PAN dan PDIP. Nyatanya bisa kok ya. Dan akhirnya Dr. Ibnu Nasr benar-benar berhasil sebagai anggota Dewan Pengawas BPJS. Sehingga insya Allah sekarang semua BPJS di rumah sakit Muhammadiyah lancar se-Indonesia. Itu baru anggota Dewan Pengawas BPJS. Bayangkan kalau kita punya Menteri Kesehatan akan lebih lancar lagi. Ya mudah-mudahan di besok dari kabinet besok Menteri Kesehatannya dari Muhammadiyah dan semua tergantung pada Partai Amanat Nasional. Karena kita punya rumah sakit di Jawa Tengah, punya rumah sakit 53 dari 117 se-Indonesia. 53 rumah sakit, itu rumah sakitnya belum kliniknya. Kalau kemudian tidak punya jaringan politik tentang kesehatan, kita susah. Oleh karena itu ini sangat menentukan dan salah satunya tergantung pada Partai Amanat Nasional. Partai terbaik selama ini dengan Muhammadiyah di Jawa Tengah. Karena tidak ada sebaik PAN untuk Jawa Tengah loh ya. Yang lain saya nggak tahu. Apalagi Jawa Timur. Lebih baik dari Jawa Tengah saya kira. Karena punya Profesor Dr. Zainuddin Maliki. Baru 1 profesor, bayangkan kalau PAN punya 10 profesor saja saya kira akan lebih dahsyat lagi. Bapak Ibu yang saya hormati, saya kira itu yang bisa disampaikan. Sekali lagi bahwa dakwah butuh 4 dukungan. 1 adalah SDM, 2 politik, kekuasaan, ketiga adalah ekonomi, dan yang keempat adalah kultur. Tanpa kultur dakwah nggak lancar. Maka kultur sangat menentukan. Maka jangan terserabut dari kultur yang ada. Karena kultur adalah bagian dari alat dakwah yang efektif. Demikian apa yang dapat sampaikan dan bermanfaat. Katanya diminta doa ya. Ya, saya akhiri dengan doa apa yang saya sampaikan. Kita awali dengan bacaan umur kitab Al-Fatihah. Iya kan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdasyakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika al-alimi sultanik. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina warhamhum kama rabbayana shighara wa li jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i wal amwat. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab.
Allahumma la tada'na damban illa ghafartah, wala hamman illa farastah, wala aiban illa satartah, wala dainan illa qadaitah, wala saqaman la syafaitah, wala hajatan illa yasartaha wa qadaitaha, wa yassir lana umurna waslah sudurana wa nawwir qulubana wahtim bisolihati amalana birahmatika arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinaba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Kanjeng Raden Tumenggung, Saudaraku Dr. Haji Tafsir MAG, Ketua PWM Jawa Tengah atas tausiah dan doa yang diberikan. Baik, terima kasih. Dan acara yang selanjutnya, marilah kita simak. Pidato politik dilanjutkan dengan pembukaan rapat kerja wilayah dengan ditandai pemukulan gong oleh Ketua Umum Partai Amanat Nasional kepada saudaraku Dr. Honoris Causa Haji Zulkifli Hasan. Dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Saudara yang saya hormati, pimpin wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah, Pak I Tafsir, sungguh dari hati paling dalam saya terima kasih banyak Pak Ketua, sangat membantu PAN Jateng. Mudah-mudahan 2024 mendatang PAN Jateng, judulnya aja ya. PAN Jateng bangkit. Nah, itu masalah. Mudah-mudahan tidak 8 katanya. Mudah-mudahan lebih dari 8 nanti. 8 tambah 1 9 insyaallah. Baiklah. Saya ini enggak berhenti, memang dikasih tugas sudah ketua umum PAN jadi mendak itu. Nah, mendak itu katanya kursi panas, ya, kursi panas, sehingga banyak orang mengatakan menyayangkan PAN kok mau duduk di kursi panas gitu. Ya sebagai teman khawatir, ya. Memang tidak mudah awalnya ya, tapi saya kan backgroundnya memang di bidang ini, jadi usia saya tahun 84 sudah di Jawa Tengah, di sini 3 bulan saya tinggal. Di sini belum ada mall, yang di Peterongan tuh. Saya tinggal di dekat Jalan Sumbawa, dekat stadion. Nggak tahu sekarang stadionnya masih ada nggak di Jawa Tengah. Itu tahun 84. 83, 84 itu usia saya baru 20 tahun. Nah, 21 tahun saya sudah punya 20 provinsi perwakilan, 100 lebih di kabupaten, jadi terlatih lah gitu. Nah oleh karenanya tadi yang disampaikan Pak Prof. Zainuddin, hari pertama kaget karena memang kita nggak ngira dapat mendak itu. Ya kita setahun kan dari tahun 2021 mau dikasih menteri itu. Yang kita usulkan satu nama Mas Tris. Tapi setahun nggak kunjung datang, setahun. Ya. Akhirnya saya usulkan 3 nama gitu ya. 3 nama, kemudian ya tentu termasuk Mas Tris. Tanggal 14 kita kasih kabar dapatnya ATR gitu. Nggak tahu tanggal 15 ditelepon saya yang mesti datang, dan tanggal 15 juga dikasih tahu bukan ATR tapi Menteri Perdagangan.
Karena Panglima TNI kalau jadi Menteri Perdagangan lucu. Masa mantan Panglima TNI jadi Mendak tuh ya lucu juga gitu. Akhirnya saya di tempat Mendak, kemudian Panglima TNI jadi ATR. Jadi itu penugasan, saudara. Kalau sudah begitu ya sudah, bismillah. Alhamdulillah cuma 2 minggu minyak liar itu bisa kita tundukkan, jinakkan jadi 14.000 di mana-mana. Nah, terakhir kemarin 2 hari yang lalu saya kirim ke yang masih mahal tuh di Papua, Pak Yai, sama Maluku masih 18.000. Saya udah kirim 1,3 juta liter 2 hari yang lalu melalui Tanjung Priuk, melalui tol laut yang kapalnya disiapkan oleh perhubungan, gitu. Jadi sudah Papua mudah-mudahan minggu 6 hari 7 hari sudah bisa 14.000. Kita akan terus kelontorkan terus. Kalau Jateng saya berkali-kali, di Jateng ini sudah 13.000 liter per liter. Ada yang 12,5, jadi udah murah. Murah lagi di Jogja kemarin. Ya. Jadi kemarin dari Jogja jam 5 udah di pasar Wates. Sama Silal, Wates. Jogja itu hebat lagi tuh. Uang 1.000 masih laku. 1.000 dapat kue 2. Baik. Iya. Terus 5.000 masih dapat nasi sarapan tuh. Banyak nih satu bungkus ini. Ada telurnya sebelah tapi. Ada tembeknya 5.000. Ini murah-murah Jogja ya. Waktu saya duduk bawang merah itu 80.000. Kemarin di Jogja cuma 28.000. Jadi turun jauh. Ayam baru saya duduk 56.000 sekilo, 52.000. Sekarang 26.000. Itu pengecer sekilo. Telur 32.000, hafal saya udah. Hafalan nama harga bahan sembako daripada ketua-ketua DPD. Ini 2 minggu ya, jadi memang juga penat. Cabai 130 sekarang sudah 50.000 sekilonya. Itu. Semualah sudah turun ya minyak. Nah, dapat tugas baru lagi di presiden. Semua sudah normal, yang satu problem, harga TBS, tandan buah segar sawit. Masa 600 perak. 600 perak ya. Cabai aja satunya 1.000. Satu biji cabai 1.000. Karena 130.000 sekilo kan. Jadi 1.000 satu. Masa membeli cabai mesti 2 kilo tandan buah segar sawit. Nggak masuk akal. Ya presiden perintah harus 2.000. Kita panggil semua pengusaha segala macam. Baru naik 1.250. 1.250 masih rugi. Ya, masih bisa belum bisa beli pupuk. Saya dipanggil presiden minta 2.000. Berapa lama? Agar sawit 2.000. Saya bilang 2 minggu. Oh, bisa betul, bisa 2 minggu. Nah pertama kita kerjain, saya menunda pajak. Pajaknya itu $200. Namanya pungutan ekspor. Saya datangi Pak Luhut, pemerintah dapat uang pungutan ekspor. Tapi rakyat kita susah. Susah, kantong kiri, kantong kanan. Saya minta pungutan ekspor $200 ditunda. Maksudnya gimana saudara? Ya Bapak kan Menko yang dapat tugas. Saya yang bantu Bapak nih dapat tugas. Jadi Bapak dong yang ngomong ke Menteri Keuangan, jangan saya. Tolong yang $200 ditunda. Oke, jadi. Nah, sekarang udah putus tunda. Jadi otomatis kalau $200 berarti per kilonya $2. Kalau kali 1.500 3.000. Nah sawit itu 1/5. 1/5 jadinya 1 untuk minyak. Jadi 3.000 dibagi 5, 600. Jadi otomatis harga TBS begitu tuh nggak dipungut sudah 1.250 tambah 600. 1.850 sudah itu berjalan. Tapi belum 2.000. Itu. Saya cari lagi apa lagi nih? Oh ada pungutan. Namanya biaya keluar $288.
biaya keluar. Ada 200, ada 288. Ya, kita perbaiki peraturannya menjadi bayar cuma 52 dolar. Berarti ada lagi 238. Nah, kalau dirupiahkan artinya 640 rupiah. Naik lagi tuh sawit. 1.850 tambah 640. Jadi 2.490. Mestinya harganya 2.490. Nah, sekarang di Sumatera rata-rata sudah 2.000, di Riau 2.134 rupiah, di Jambi 2.038 rupiah. Tapi di Kalimantan masih 1.850 itu ya. Perlu waktu sehari 2 hari. Mudah-mudahan nanti 15 Senin udah semua 2.000 mudah-mudahan. Nah, kalau yang belum pengusaha masih alasan. Karena kemarin nggak ekspor, tangkinya penuh katanya. Tangkinya penuh ya. Tangkinya penuh, saya panggil pengusaha. Kamu maunya apa lagi? Saya minta diberi 2.000 sekian. Gitu. Anu Pak, kalau kita kasih minyak dalam negeri 1, ekspornya 5. Jadi kami butuh ekspor 3 juta sebulan. Kalau nggak 3 juta, tangkinya penuh. Ngebeli sawitnya sedikit. Harganya nggak bisa bagus. Oke, perlunya berapa? 3 juta. Saya kasih ekspor 4 juta. Kasih 4 juta. Itu. Butuh 3 juta, kasih 4 juta. Tapi satu, penuhi 3,4 juta untuk lokal, minyak goreng curah itu. 2, beli tandan buah segar 2.000. Saya dulu saya bilang dagang nggak pakai perjanjian, nggak pakai notaris, nggak pakai jempol, ngomong aja. Itu percaya. Kalau ada gentleman agreement antar saya dan kalian, oke. Pakat. Tapi kalau tidak, ya udah susah bareng-bareng. Kayak kemarin. 5 bulan ruginya 1 bulan 2 miliar dolar 1 bulan. Jadi 5 bulan kemarin gonjang ganjing minyak itu ruginya hampir 200 triliun. Hampir 200 triliun. Yang untung Malaysia. Sama Barat, minyak soyabin, minyak matahari itu untung. Karena kita nggak nyuplai gitu. Rugi besar. Oh takut mereka. Nah kalau mau sama-sama untung. Anda cuannya banyak, pemerintah juga senang dapat pajak, tapi rakyat tolong sawitnya sama minyak dicukupi. Itu aja yang saya minta, nggak minta lain. Kalau saudara komitmen, jalan sampai bulan November, minyak nggak usah kita atur lagi. Saya banyak kerjaan. Saudara juga susah. Mau menjual minyak kok diadministrasikan, dibirokrasikan, dihukum. Repot sekali. Nggak masuk akal. Tapi kalau komitmen bareng-bareng, ada gentleman agreement, nanti November, Desember kita pertimbangan nggak usah ngatur lagi. Tapi komitmen, penuhi. Ya, biar kalian untung banyak, bayar pajak banyak, asal rakyat bahagia cukup buat kita. Gitu. Nah saudara itulah yang banyak lagi yang sudah saya lakukan. Oleh karena itu kemarin dari Jogja jam 5 pagi ke Jakarta terbang. Dari Jakarta langsung ke Tangerang sana ya. Ngelepas ekspor kaos. Gitu, ekspor. Tadi juga saya lepas ekspor. Kemudian ke Priuk saya ngirim minyak yang 1.300.000 itu. Terus rangkaian acara sampai malam, sampai jam 11 sama Mas Hilal tuh ketemu di Rut Krakatau Steel. Itu. Terus pagi tadi saya di Bandung, Cicalengka. Dari Jakarta 3 jam naik mobil. Habis subuh jalan. Sampai di sana jam 8 acara sampai jam 10. Jam 10 balik Jakarta, acara Rekerwil dulu, Papua, Maluku Utara, Maluku, terus terbang ke sini acara ini. Besok pagi saya ke Surabaya. Lewat darat besok pagi ya, karena siang jam 1 kita ada acara KIB. Ya, tapi setelah itu tetap Rekerwil datang malam ini dan seterusnya. Nah, saudara-saudara itulah waktu kita. Oleh karenanya kita ini punya modal yang sama ya dengan teman-teman yang lain. Siapapun di antara kita ini sama. Saudara, saya nggak lebih hebat dari saudara, sama aja. Sama manusianya makannya sama sepiring juga ya. Kita modalnya sama, modal kita 24 jam satu hari. Ketua PWM modalnya 24 jam, kita 24 jam. PDI Perjuangan 24 jam, Golkar 24 jam sama.
Gitu. Siapa yang bisa berhasil? Dia yang produktif dan punya roadmap dalam hidupnya. Orang yang punya produktif, punya roadmap, dia akan unggul, saudara. Kalau saudara tidak produktif, tidak punya roadmap, tidak punya peta mau kemana, apa yang dituju, saudara bolak-balik kayak pesawat terbang kosong, nggak ada isinya. Ya, warawiri kosong, nggak ada isinya, bensin habis, lama-lama tua, lama-lama bangkrut, tutup. Hidup juga begitu. Oleh karena itu ukurannya kuantitatif. Berapa kursi kabupaten, berapa kursi provinsi, berapa gitu. Begitu juga pejuang, kalau kuantitas saya sama-sama, kemarin saya duduk ya. Ada saya, ada Pak Erik, ada Pak Ridwan Kamil, ada Bima Arya. Sama orangnya, manusianya sama. Tapi ada yang jadi gubernur, ada yang jadi wali kota, ada yang jadi menteri. Beda-beda. Di ruangan ini juga begitu. Sama aja manusianya semua. Ada yang jadi DPR, ada yang gak kepilih. Sama. Kenapa bisa beda? Itu tergantung dari perilaku, sikap, pandangan, pikiran kita. Kita produktif, punya roadmap atau tidak? Saudara. Saya terbiasa dulu, saya lulus SMA, saya kos itu tempat kosan, saya tidur pakai balik begitu. Saya kalau balik badan di tembok itu saya tulis. Tahun ini saya mau ngapain? Bulan ini apa, bulan depan apa, selalu ada. Saya punya roadmap. Capaian-capaian ukurannya kuantitatif jelas. Tahun ini masih punya modal, masih beli mobil, masih macam-macam. Saya target. Ya sesuai mau saya. Oleh karena itu saudara mau apa gitu. Bagaimana caranya? Jalannya. Nah, kita sudah on board satu partai, satu PAN, satu visi, satu misi. Kalau kita satu perahu, ibarat orang naik perahu itu, ada 8 di sini, ada 8 di sini. Ngayuh perahunya, ya. Nah, kalau 8 orang, 16 orang itu mengayuh perahu dengan visi, misi, tujuan, kekuatan yang sama, cepat sampainya. Dengan tujuan pola yang sama, cepat sampainya. Tapi kalau 8 ini masing-masing, satu malas, satu mau tidur dulu, satu mau ngasok, satu nggak mau, satu mau begini. Itu perahu nggak nyampe-nyampe, muter-muter. Muter-muter capek, tenggelam, mati semua. Nah, oleh karena itu saudara, saya harap kita Rekerwil ini, saudara harus merumuskan yang menjadi produktivitas itu apa. Dan roadmapnya, programnya apa. Rumusin. Jangan rame karena ketum mau datang. Itu nggak buat apa. Rame nanti karena Pak Seko artis mau datang. Lah itu buat apa gitu. Kita kumpul di sini karena kita merencanakan sesuatu yang baik. Kita sudah milih, kata Pak Tafsir tadi, pengabdian kita di bidang politik. Sekurang-kurangnya manusia itu berguna kan. Hidup ini kan jelas kita punya tujuan. Hidupnya ada tujuan. Dan hidup ini fana. Al-hayatu fana sebentar. Masih ada sesuatu legacy yang kita capai. Suka tidak suka, hidup itu akan berakhir. Menolak kayak, setuju kayak, enggak kayak, tetap. Akhirnya di tanah itu, alam kubur itu. Kata Pak Nuh, usia manusia Indonesia rata-rata 72 tahun. Nah, saya udah 60. Kalau Pak Tafsir masih lebih muda. Kalau 60 baterainya tinggal 15% katanya. Kalau 72. Ya baterainya kalau penuh segini. Ya lama-lama baterai itu padam juga. Mau setuju kek, enggak kek, nolak kek. Kata Pak Anu, kita pulang kampung aja kalau lebaran mesti ada bekal. Kalau nggak ada bekal jadi gembel. Apalagi pulang yang selama-lamanya. Oleh karena itu masih berarti. Nah kita bersyukur saudara. Kita sudah memilih pengabdian bidangnya politik. Pak Tafsir mengatakan sangat strategis. Manusia itu paling enggak berguna untuk dirinya, keluarganya. Paling kurang. Kita sudah tidak itu lagi. Kita sudah memilih pengabdian kita, profesi kita ini bukan hanya untuk diri kita, bukan hanya untuk keluarga kita, tapi untuk bangsa, negara, untuk masyarakat banyak. Pilihannya sangat strategis, saudara. Pilihan kita adalah ingin meluruskan cita-cita Indonesia merdeka, kakek nenek moyang kita, pahlawan-pahlawan yang hebat itu.
Tujuan kita di sini merdeka itu apa? Untuk apa? Apakah sekarang sudah? Belum. Bersatu, berdaulat. Dengan kedaulatan maka akan ada keadilan. Dan keadilan maka ada kesetaraan. Itulah tujuan kita. Tujuan PAN, tujuan Indonesia Merdeka. Adil bagi seluruh rakyat Indonesia. Bukan kesenjangan. Bukan disharmoni. Bukan kemiskinan yang terjadi di mana-mana. Bukan itu. Nah ini mesti kita perjuangkan. Masih panjang. Apakah kita nggak ada? Ada, berhasil, tapi nggak banyak, belum semua, masih banyak yang belum. Ya, itu visinya dengan misi, jelas itu di pemuka Undang-Undang Dasar. Ada 4 tujuan kita nih, misinya yang kita berbangsa bangsa. Yang pertama, negara melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Kata Bung Karno, nggak boleh ada satu orang pun miskin kelaparan tidak makan di Republik ini. Tanggung jawab kita. Kita berjuang untuk itu. Negara melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Enggak boleh ada orang enggak sekolah karena enggak mampu bayar. Enggak boleh ada orang mati kelaparan karena enggak makan. Nomor 2, memakmurkan, kesetaraan. Bukan kesenjangan. Bukan segelintir orang menguasai hajat hidup orang banyak. Bukan. Itu mulia sekali saudara tujuan kita ini. Memakmurkan, kesetaraan. Yang ketiga, mencerdaskan. Bayangkan kita ini merdeka duluan daripada Malaysia, daripada Korea Selatan. Kita duluan nih merdeka. Mana lagi tuh? Dari Mesir, negara-negara lain lah, Timur Tengah, Vietnam, Singapura. Kita duluan merdeka. Bahkan dengan Konferensi Asia Afrika, banyak negara-negara lain yang merdeka gara-gara kita. Kok sekarang mereka lebih maju? Singapura paling maju, semua paling maju, semua paling maju. Walaupun dia nggak puasa bulan Ramadan, nggak ada. Acara nggak pakai baca Quran, maju. Maju. Kita baca Quran puasa sebulan kok enggak? Nah itu tugas kita. Melalui Partai Amanat Nasional. Jadi mulia sekali. Oleh karena itu pengabdian yang begitu strategis dan mulia ini jangan tanggung-tanggung, jangan separuh-separuh. Kita mesti berjihad di sini, sungguh-sungguh. Tidak ada kesuksesan, saudara-saudara, tanpa kurang tidur. Saya tidur 3 jam aja satu hari. Tidur saya di mobil banyak kan. Tidak mungkin sukses tanpa stres, nggak mungkin. Stres itu bagian dari kesuksesan. Nggak mungkin. Santai terus, gembira terus, nggak ada. Saudara-saudara, hidup ini ya kompetisi, hidup itu ya tarung. Kalau Anda nyaman terus ya nggak ada hidup nyaman terus. Kita lahir ini tarung dulu, warrior, tarung. Orang tua kita, bapak ibu kita ketemu tuh banyak. Saingan kita, miliaran, kita hidup. Pemenang kita ini. The winner sudah pemenang kita. Jadi mulai kita lahir sudah bertarung. Itu. Ya terus hari-hari sampai nanti innalillahi ya bertarung. Kompetisi, itulah hidup. Makanya berlomba-lomba namanya. Kalau bahasa halusnya berlomba-lomba. Ya kan? Bahasa politiknya tarung. Ya sama, lomba-lomba sama tarung apa bedanya? Itu. Saudara-saudara. Nah, oleh karena itu kita mesti menyiapkan diri dengan baik. Kalau tidak ya kalah. Itu hukum besi, hukumnya Tuhan, sunnatullah namanya. Doa penting. Tapi usaha wajib. Gitu. Ini gurunya Mas Hilal, guru saya juga. Kalau di sini ada masjid, di sini ada tempat prostitusi. Masjid nggak pakai anti petir, tempat prostitusi pakai anti petir. Kalau petir yang kena yang mana? Masjid. Bukan masjidnya salah, enggak, karena nggak pakai anti petir. Gitu. Sama. Singapura karena dia memenuhi sunnatullah, hukum-hukum alam, hukum-hukum ekonomi, dia maju. Maju dia, walaupun enggak acara enggak baca Quran. Kita acara baca Quran, tapi malas. Subuh 4:30 bangun jam 7, ya kan? Ada tuh, banyak tuh.
Saya tanya jam berapa subuh? Jam 7 Pak, katanya. Banyak Pak bayi. Jawab jam 7 banyak tuh. Itu. Nah oleh karena itu saudara, produktivitas dan roadmap. Dan itu kita sudah buat. Secara umum saya saudarakan kepada saudara. Apa roadmap kita? Sederhana. Tolong DPW cari caleg untuk provinsi. Kalau calegnya 100, tolong caleg kamu ada 100 juga. Jelas tuh, sederhana. Tolong ketua DPD, kalau DPD-mu kamu itu DPR-nya 50, cari calegnya 50, sudah ada. Itu namanya roadmap. Sederhana. Siapa yang ngerti. Tapi kalau nggak dikerjain ya sama aja. Nggak ada gunanya. Nggak sampai kemana-mana. Apalagi kalau masih berdebat. Ketua sektor masih ribut itu. Perahu muter-muter. Habis tenaga tenggelam. Gitu. Kabupaten, kota harus. Berapa? 50-50. Setelah itu apa? Suruh kerja. Provinsi suruh kerja, yang kabupaten suruh kerja. Untuk siapa? Untuk dirinya, bukan untuk saya. Untuk dirinya cari relawan, cari saksi agar dia menang. Agar dia bisa bersaing. Karena kata Pak Kiai Tafsir, kerja politik nggak bisa sendiri. Kalau sendiri melukis namanya. Melukis sendiri. Kalau kerja politik mesti banyak kepala. Betul nggak? Loh kalau itu nggak ada terus gimana? Ya nggak bisa. Oh iya Tom, saya kan zikir siang malam di masjid. Enggak kalau keluar dari masjid. Biar kamu 5 tahun kalau nggak punya relawan, nggak nyari suara, kepalanya nggak ada ya nggak ada. Nggak ada, mujizat nggak ada. Udah terakhir dulu. Zaman Nabi Isa terakhir mujizat. Itu. Jadi usaha, doa wajib, usaha wajib. Itu. Kader, pan. Ya jangan teriak doang, kerja. Nggak bisa pan menang sendiri nggak ada. Bisa nggak pan menang sendiri? Ya nggak ada. Saudara-saudara, kalau kita kerja lebih keras, kita kerja lebih banyak, ya kita lebih bagus. Tapi kalau partai lain yang kerja, tadi saya bareng PKB, rombongan kerja tiap hari PKB. Ya kamu baru mau kerja, ya kalah dong kita. Gimana? Saya minta teman-teman semangat. Jangan sampai kata si pepatah itu, ajal sebelum mati. Apa-apa susah. Apalagi nikmatnya kesedihan. Waduh cilaka deh. Udah tuh saya emang gak mungkin bisa. Udah naik pohon yang tinggi lompat lah udah segera udah. Kok hidup begitu gimana sih? Itu. Saya datang, saya tarung, saya menang. Gitu dong. Dia bisa, saya juga bisa. Begitu. Itu loyo itu jangan gimana. Katanya orang beriman, ya kan? Baca Quran bagus. Puasa 30 hari kuat. Itu masa sikapnya loyo? Gimana? Orang-orang beriman tuh tangguh dong. Gitu. Nah, saya ini sekolah semua PGR tok. Ini kan kuliah semua nih. Hebat-hebat. Gitu. Ya. Di daya juang, saudara, penting. Rencanakan. Gitu. Dan sekali lagi tidak ada sukses ya tanpa stres, tanpa kurang tidur, tanpa kelelahan. Gitu. Saya tidur di pesawat, di mobil. Nanti kalau tidur, gitu. Jadi kalau datang wajahnya masih kurang tidur ya wajar. Ikuti aja di IG, mana saya berhenti nggak ada berhenti saya, non-stop. Itu suami istri aja di rumah ketemu kadang-kadang cuma sebentar. Kadang-kadang nggak ketemu satu rumah. Datang lagi tidur kita udah pergi. Iya seru juga hidup begitu ya. Ya dapat tugas apa boleh buat? Tugas pilihan, kan pilihan. Ya semua niatnya untuk ibadah, saudara. Nah jadi itulah saudara. Nanti saya minta caleg-caleg provinsi, caleg-caleg kabupaten cari saksi, cari relawan untuk saudara, bukan untuk saya. Cari jumlah kepala tadi itu. Isi kepala, jumlah kepala, isi tas. Saya tahu di sini isi tasnya banyak kurang, saya tanggung jawab. Tuh gimana lagi? Kurang apa lagi saya tanggung jawab isi tasnya.
Buat saudara. Masih nggak mau juga, Masya Allah. Aduh, mana lagi? Udah kalau udah gitu nyari laut di sini kan ada laut selatan tuh, ikut berenang aja deh biar nggak balik-balik lagi. Itu. Jadi saudara tolong, DPR RI-nya cari tiap kabupaten dua. Itu. RI-nya cari, provinsinya bareng-bareng. Kalau kerja bareng itu kan kuat. Itu, ya. Nah, nanti coba mana Narmin? Nah, Narmin, ya. Kalau sudah dapat itu, relawan atau saksi, kan sudah ada aturannya. Diinput ke BSN. Ya, begitu dapat 500 atau 1000 langsung lapor, langsung isi ulang. Langsung tagih ketua umum tuh, enak nggak? Gimana lagi? Saya sudah 500, saya sudah 1000, mana duitnya? Gitu aja. Ya kan? Nah kalau saya nggak konsekuen, kamu marahin saya boleh. Tapi kalau kamu malas, saya marahin gantian, gitu. Lapor Narmin, ya DPR provinsi, mana aja yang dapat namanya ini relawan si A yang ngumpulkan, dia ganti. Saya ganti. Saya lagi pesan baju 1 juta baju seragam. Ya siapa yang saya bagi? Ya yang punya daftar itu nanti. Itu. Transportnya lain. Dan nanti saksi-saksi itu saya lagi usahakan dapat beasiswa. Lagi saya usahakan. Tapi yang terdaftar. Saya ada saksi 5.000. Di mana? Ada pokoknya. Ya nggak ada rumus pokoknya. Mana namanya? Daftarnya mana gitu. Nggak pokoknya. Ada tuh pokoknya. Ya nanti bajunya pokoknya juga udah kalau begitu. Transportnya mana tuh? Ya pokoknya juga sudah. Ya nggak bisa begitu. Kita kerja terukur. Ada datanya. Kamu punya kabupaten 250 relawan. Ya toh? Kalau 250 saksi atau relawan perlu suara berapa? 2.000 perlu suara. Ya satu orang nyari 8. Ukuran jelas. 8 nanti waktu pemilu mesti ada amplopnya 8. Kalau 2.000 amplop. Masih ada. Kalau nggak ada amplopnya waktu menyoblos miring jalannya orang. Milih yang ada amplopnya kan? Gitu. Ya kamu tugasnya relawan, nama, isi tas urusan saya. Tuh gimana lagi? Oh masih males itu ya gimana? Dan saudara-saudara sekali lagi, ini semua kita lakukan sebagai alat sarana perjuangan untuk mencapai tujuan tadi kita berpartai. Meluruskan cita-cita Indonesia Merdeka yang diperjuangkan Ki Bagus, Kaseman Singodemejo, Kahar Muzakir, tokoh-tokoh kita. Dirumuskan dalam Undang-Undang Dasar 45 yang sekarang sudah berubah. Saya mengatakan Indonesia ini sekarang tuh Pancasila itu di mana tuh? Gak ketemu saya. Ya, sekarang ini kan sudah uang yang maha kuasa, ya. Nah, oleh karena itu demokrasi kita ini sudah mulai transaksional. Nah, kita bisa ngerubah kalau kita banyak DPR-nya. Namanya demokrasi, tapi Pilpres 20%. Maju bupati 20%, transaksional jadinya. Transaksional menghasilkan apa? Kesenjangan. Disharmoni, ribut kita nggak karu-karuan. Ya. Ini yang kita mau perbaiki. Kita bisa perbaiki kalau kita punya kekuasa kata Pak Tafsir. Kalau kursi kita 44 kalah terus. Patang puting kalah, apa-apa kalah. Kalah terus kita saudara. Nah untuk mewujudkan keinginan itu mesti ada kekuatan politik. Lah itulah kita. Kekuatan politik nggak bisa datang sendiri. Tiba-tiba berdoa datang nggak ada. Mesti tarung, mesti berjuang. Gitu. Mesti. Nah saya oleh karenanya saya mau nyalon di Semarang ini. Saya akan buktiin kepada saudara bisa gitu. Bisa asal mau aja. Pak Yai saya nyalon di Kabupaten Kota Semarang. Kendal dan Salatiga. Tuh. Nanti di Tegal tambahan lagi tuh. Helmi maju gubernur. Tapi agar menambah suara dari masjid ke masjid itu saya pasang di Tegal. Kalau menjadi PR di Bengkulu aja, ngapain di Tegal? Saya belum yakin kalau Rizky sama Goyut dapat suara penuh. Ada dia maju gubernur Bengkulu. Nanti suara kedua bisa jadi, yang suara kedua. Makanya ini Tegal kalau 60.000 bisa jadi.
Tarunglah Rizky, siapa lagi? Goyur, siapa lagi di situ? Tegal tuh. Ada 2, 3. Kalau bisa tiap dapil 4. Nah, Siapa? Mana? Kota dia, DPRD kota. Mau RI. Kalau Fitri mau, saya yang dukung logistiknya. Itu ya kan? Nah itulah Pak Yai, tafsir kalau bisa, kalau ada tokoh-tokoh Muhammadiyah, kita ajak berjuang bareng. Sekali lagi logistik urusan ketua umum kan sudah berbagi tugas namanya. Gitu. Saya kira begitu saudara, ini jam 10. Saya kira sudah sering saya arahkan, jelas juga arah-arahan saya. Saya meyakini saudara-saudara memahami itu. Tadi pidato saya memang agak terang, bukan galak, terang ya, jelas. Tetapi terus terang saya apresiasi Jawa Tengah. Terima kasih ya. Kompak. Nah, itu ya. Dan sekarang saya lihat saksinya sudah 40.000 lebih. Tuh, 40.000 lebih udah. Walaupun nggak punya DPR sudah 40.000 lebih saksinya Pak Yai. Oleh karena itu saya minta akhir bulan 60.000. Gimana? Oke? Nah sekarang itu langsung laporan caleg. Jadi caleg provinsi, caleg kabupaten lapor. Kalau sudah input 500 lapor. Turun langsung isi ulangnya. Ya, bisa ke DPRD kabupaten, bisa ke DPRD provinsi, bisa DPR RI, silahkan. Pokoknya mana yang dapat saksi, ya dia dapat isi ulang. Siap? Jelas? Jadi jangan nanya lagi, Tom saya provinsi kalau dapat saksi ada logistik. Ya ada, kok pakai tanya lagi, lapor aja sama sekretaris. Siap ya? Ya, dan mana saja, laki perempuan silahkan. Kabupaten, provinsi, RI. Nah saling mencari. Yang calon kabupaten cariin juga untuk provinsinya. Yang provinsi cariin juga untuk RI-nya. Kalau bisa tiap kabupaten 2, jangan dari satu kabupaten. Misalnya Semarang. Kalau bisa ada 2 dari Kabupaten Semarang calon. 2 dari Kota Semarang. 2 dari Kendal. Ya, 1 dari Solo Tigo itu. Dibagi begitu. Sehingga nanti berjuang itu sesuai dengan ada teori namanya teori teori teritori. Teritori. Karena kalau Semarang semua nanti yang di sana kurang geraknya kurang. Kan ada istilah, oh ini orang Kendal ya, kita milih sama-sama orang Kendal lah gitu. Ya, oleh karena itu perlu perwakilan itu kredensial namanya ya. Itu perlu. Nah, oleh karena itu saudara-saudara harus ada namanya evaluasi caleg masing-masing dapil. Ketemulah antara kabupaten, provinsi dan RI. Ketemu rembuk bareng ya, bareng-bareng. Kalau kita bareng-bareng, sungguh-sungguh serius, insya Allah apa yang kita citakan akan tercapai. Kader, PAN, jadilah matahari. Matahari melindungi siapa saja. Matahari selalu memberi. Matahari tidak pernah ingkar janji. Selagi ada matahari, insya Allah selalu ada harapan. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Rakerwil PAN Jawa Tengah dengan resmi saya nyatakan dimulai. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami mohon kesediaan untuk Ketua Umum untuk bisa tetap di tempat. Selanjutnya kami turut mengundang ke atas panggung untuk Wakil Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional, kemudian anggota DPR RI sekaligus Ketua DPW PAN DKI Jakarta. Dan ayo maju Pak Tafsir, untuk Ketua Umum BM PAN. Pak Nasrul, Pak Zainuddin, Pak Hilal, Eseko, Fasa, Adel, ayo rame-rame. Tarik lotong itu. Ya, dengan demikianlah secara resmi
Rapat Kerja Wilayah Kedua, Partai Amanat Nasional tahun 2022 resmi dibuka. Tepuk tangan untuk PAN. Kader. Kader. Luar biasa. Alvin. Iya, alhamdulillah. Beberapa pukulan gong sudah kita dengarkan, Yohan ya. Ya, sekarang ini ini pukulan gong dari Kiai Dr. Kiai Tafsir. Ya, betul Alvin. Untuk Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah tadi itu baru mendapat gimana? Oh baik, untuk foto bersama dulu ya. Baik, kami persilahkan untuk foto bersama terlebih dahulu untuk mengabadikan momen pembukaan rapat kerja wilayah kedua Partai Amanat Nasional Jawa Tengah 2022. Lagi. Baik, kami mohon untuk audiens, saudaraku sekalian untuk bisa Dimohon bangkit berdiri. ya. Kami persilahkan untuk bisa semuanya saja. Ya, silahkan kami mohon kesediaan untuk bisa bangkit berdiri. Iya, mulai ngantuk ya Bapak Ibu ya. Harus tetap semangat dong iya, Alvin. kita berdiri sejenak. Ya. Kita Ngantuknya, berdiri, ya. kepalkan tangan untuk semangat kemenangan kita. 1, 2, 3, kader! Kader! PAN! PAN! Kader PAN! Kader PAN! Jawa Tengah! Jawa Tengah! Terima kasih. Tepuk tangan. Terima kasih. Luar biasa ya, terima kasih. Baik, Alvin. Baik, selanjutnya mungkin Sudah. ya apabila mau berfoto terlebih dahulu. Dengan mengucap syukur Ya. alhamdulillah, demikianlah acara pembukaan rapat kerja wilayah kedua Partai Amanat Nasional tahun 2022 selesai. Saya Yohananda Sandra. Dan saya Alvin Gandhi mengucapkan terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf apabila ada kekecewaan.